Ayo, gue ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Iklan Sunlight di Televisi terhadap Keputusan Membeli Warga Juragan Sinda, Kota Depok. Dan di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami yang bernama Berliana, Felianus Praeng, Imam Ardiansyah, Muhammad Febrian Eka S, Muhammad Mahmudin, Muhammad Rizky Febrian, Muhammad Rizky Pratama, Revani Citra Fauzia, dan Vicky Firdaus Arifin. Next. Nah, latar belakang. Di sini ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu berkembang sangat pesat, sehingga perusahaan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya di televisi. Sehingga mereka berharap akan mengubah keinginan konsumen yang darinya tadi hanya melihat, lalu membeli suatu produk tersebut. Dan terakhir ada Sunlight. Sunlight itu adalah produk cairan pembersih cuci piring yang mengandung lemon, dan keunggulannya itu membersihkan lemak sampai ke akar-akarnya. Dan Sunlight ini sangat digemari oleh para ibu rumah tangga khususnya untuk membersihkan piring. Iya, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh iklan Sunlight di televisi terhadap keputusan pembeli warga Juragan Sinda 3 Kota Depok. C. Ada tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penayangan iklan Sunlight di televisi terhadap keputusan pembeli. Udah belum? Udah. Ya, di sini selanjutnya bab 2 tinjauan kita yaitu tinjauan teoritis. Ada teori ATR atau Warner's Trial Reinforcement. Di sini ada pengaruh iklan, media televisi, dan keputusan pembelian. Selanjutnya, lalu kerangka pemikiran berdasarkan tinjauan teoritis, maka dapat disusun kerangka pemikiran penelitian yang akan disajikan pada gambar berikut. Variabel X-nya, pengaruh iklan Sunlight di televisi. Lalu kemudian variabel Y-nya, keputusan pembelian. Hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan yang mana kesimpulan dapat mempengaruhi yang signifikan terhadap keputusan pembelian dan pada Sunlight atau warga Juragan Sinda 3 Kota Depok. H1. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada Sunlight atau warga Juragan Sinda 3 Kota Depok. Bab 3 metode penelitian. Paradigma penelitian dalam makalah ini yaitu paradigma positivisme. Dan yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dalam makalah ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode survei. Metode survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen alat pengumpulan data. Yang keempat, lokasi dan jenis penelitian. Lokasi penelitian di Juragan Sinda, Kota Depok. Metode penelitian yang menggunakan metode survei. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu yang pertama data sekunder dan yang kedua data primer. Next. Populasi dalam penelitian ini adalah warga kompleks Juragan Sinda 3 Kota Depok. 150 jumlah warga yang terdiri dari 43 kakak atau kepala keluarga.
Yang kedua, sampel. Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasinya lebih dari 100 orang responden, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 20% dari populasi responden yang ada. Karena jumlah populasi responden melebihi 100, yaitu 110 responden, berarti 110 kali 20% bagi 100 sama dengan 22. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 responden. Dari sini ulang ya. Mic lu nyalain, Lex. Maaf. Yang berikut, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah warga kompleks Juragan Sinda, 3 Kota Depok yang berjumlah 150 warga dan terdiri dari 43 KK. Sampel dalam penelitian ini, berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasi lebih dari 43 orang responden, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 100% dari populasi responden yang ada. Yang ketiga, teknik sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling atau simple random sampling. Kemudian yang berikut, variabel penelitian. Variabel bebas atau independent variable. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel X adalah pengaruh iklan sunlight di televisi. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable yang menjadi variabel Y adalah keputusan pembelian warga kompleks Juragan Sinda, 3 Kota Depok. Next. Berikut adalah definisi operasional. Menurut Sugiono, pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berikut adalah definisi operasional penelitian kami. Dalam variabel X itu terdapat subvariabel yaitu isi pesan, struktur pesan, format pesan. Isi pesan mudah diingat, struktur pesan penggunaan kata slogan, format pesan penggunaan musik khasnya, sumber pesan modal dalam iklan, dan dalam variabel Y-nya dan subvariabel adanya perhatian pada iklan sunlight. Dan ketertarikan, timbulnya rasa tertarik dalam mencoba produk sunlight dalam kemasan. Keinginan. Lalu ada keinginan, timbulnya rasa ingin memiliki produk sunlight. Dan yang terakhir, keyakinan, timbul rasa percaya pada konsumen terhadap produk sunlight bahwa produknya bagus dalam praktikalnya sehingga menimbulkan keputusan membeli. Lalu ada instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini, indikator yang diukur melalui skala Likert dengan 5 pilihan jawaban yaitu 1. Sangat setuju dengan skor 5, 2. Setuju dengan skor 4, 3. Biasa saja dengan skor 3, dan 4. Tidak setuju dengan skor 2, 5. Sangat tidak setuju dengan skor 1. Lalu ada validitas. Validitas dimaksudkan untuk menyatakan seberapa jauh data yang ditampung pada suatu kuesioner. Berdasarkan uji validitas dengan program Microsoft Excel, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Hasil uji validitas terhadap butir kuesioner terpaan iklan dalam penelitian ini adalah 14. Dari 14 pernyataan menunjukkan nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Lalu berikutnya ada reliabilitas. Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan seberapa jauh suatu hasil pengukuran relatif konsisten jika alat ukur digunakan berulang kali. Jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari
0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Sementara jika nilai kelompok alfa lebih kecil dari atau kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten untuk mengetahui apakah instrumen penelitian reliable atau tidak. Penelitian melakukan pengujian dengan program Microsoft Excel dan software SPSS, yaitu dengan menggunakan uji Cronbach alpha. Berikut adalah hasil uji reliabilitas Cronbach alpha. Hasil uji reliabilitas sebagaimana tabel yang ada di layar menunjukkan bahwa nilai alpha lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua item yang dalam angket penelitian reliable atau konsisten sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Berikut hasil pembahasan gambaran umum Kompleks Juragan Sinda, Kota Depok. Jumlah warga Kompleks Juragan Sinda, Kota Depok tahun 2021 berjenis kelamin perempuan ada 67 orang dan mempunyai presentasi 44,7% dan laki-laki 43 orang dengan presentasi 53,3%. Dan total warga Juragan Sinda 3 Kota Depok yaitu 150 atau memiliki presentasi 100%. Ya, bisa dilanjut. Ini gue yang lanjutin dan ya. Gas. Selanjutnya karakteristik responden. Data responden berdasarkan usia 18 sampai 25 tahun sebanyak 7 responden dengan persentase 16,2%. Usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 12 responden dengan persentasi 2,79%. Dan usia 35 tahun sebanyak 24 responden dengan presentasi 8,5%. Dalam hasil penelitian ini menggunakan 43 responden. Data responden berdasarkan pekerjaan, jumlah ibu rumah tangga 43 responden dengan presentasi 100%. Dalam hasil penelitian ini menggunakan 43 responden. Next. Ulang. Lalu gue nyari dulu. Udah. Ulang. Ini, gue lanjutin lagi ya. Hasil penelitian. Mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari data kuesioner pada 43 responden terbagi dalam beberapa bagian frekuensi, yaitu responden terbagi dalam beberapa bagian frekuensi, yaitu pernyataan informasi iklan sunlight di televisi mudah diingat. Yang menjawab sangat setuju berjumlah 7 responden, presentasi 16,2%. Ini baca yang ini aja deh. Dipersingkat, maksudnya ini waktu tinggal 7 menit lagi nih. Oh, dipersingkat ya. Baca atas atau enggak baca atasnya aja. Nggak usah respondennya. Ya, ulang. Langsung kayak kasih tabel aja ya. Deskripsi iklan sunlight. Mengenai hasil penelitian yang didapat dari data kuesioner pada 43 responden terbagi dalam beberapa bagian frekuensi, yaitu pernyataan informasi iklan sunlight di televisi mudah diingat
Pernyataan penyajian iklan Sunlight di televisi sangat menarik. Next. Terus, pernyataan Sunlight merupakan pembersihan ampuh yang membuat peralatan rumah menjadi lebih mudah dibersihkan. Sebagai berikut di tabel. Pernyataan Sunlight dapat membersihkan kotoran yang bergerak. Sebagai berikut di tabel. Bisa dilihat. Next. Pernyataan Sunlight mampu membunuh bakteri pada kotoran dari sisa makanan. Bisa dilihat di tabel sebagai berikut. Pernyataan mencuci dengan Sunlight dapat membuat peralatan dapur menjadi lebih higienis. Jumlah sebagai berikut yang ada di tabel. Pernyataan dengan menggunakan Sunlight tidak meninggal kotoran di spons cuci piring. Sebagai berikut di tabel. Pernyataan Sunlight dapat dibilas dengan cepat. Sebagai berikut di tabel. Pernyataan Sunlight mudah dapat dibeli di warung-warung terdekat. Jawaban sebagai berikut di tabel. Pernyataan harga Sunlight sangat terjangkau. Jawaban responden sebagai berikut di tabel. Next. Pernyataan buah dan sayuran dicuci Sunlight aman dan untuk dikonsumsi. Jawaban responden sebagai berikut di tabel. Pernyataan peralatan dapur yang dicuci dengan menggunakan Sunlight menjadi wangi. Jawaban responden sebagai berikut di tabel. Next. Pernyataan tidak hanya peralatan dapur saja, Sunlight juga dapat membersihkan buah dan sayuran. Jawaban responden sebagai berikut di tabel. Pernyataan Sunlight memiliki kemasan yang ekonomis. Jawaban responden sebagai berikut di tabel. Next. Bacanya gimana ya? Coba aja yang baca. Lalu ada uji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program SPSS. Diperoleh nilai F hitung sama dengan 104,675 dan nilai signifikansi sama dengan 0. Kurang lebih 0 kurang dari 0,05 karena nilai signifikan lebih kecil dari alfa, maka dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada Sunlight warga Juragan Sinda, Kota Depok. Lalu berdasarkan hasil hitung melalui SPSS antara variabel X terpaan iklan dan variabel Y perilaku konsumtif. Maka diperoleh sebesar pengaruh antara ya. Udah ya? Kesimpulan, berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai F hitung sama dengan 104,675 dan nilai signifikasi sama dengan 0,00 kurang dari 0,05. Karena nilai signifikasi lebih kecil daripada alfa, maka dikatakan bahwa Maaf. Ya, mulai. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai F hitung sama dengan 104,675 dan nilai signifikasi sama dengan 0,000
kurang dari 0,05. Karena nilai signifikasi lebih kecil daripada alfa, maka dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada Sunlight. Kurung Depok. Berdasarkan hasil hitung antara variabel X, pengaruh iklan, dan variabel Y, keputusan pembelian, maka diperoleh besaran pengaruh antara kedua variabel tersebut ialah 0,707. Yang artinya pengaruh antara iklan Sunlight di televisi terhadap keputusan pembelian dalam kurung warga Juragan Sinda 3, Kota Depok adalah sebesar 70%. Berikut adalah lampiran pertanyaan kuesioner pada penelitian kami. 1. Iklan Sunlight pada televisi mudah diingat. 2. Iklan Sunlight pada televisi sangat menarik. 3. Sunlight merupakan pembersih ampuh yang membuat peralatan rumah tangga menjadi lebih mudah dibersihkan. 4. Sunlight mampu membunuh bakteri pada kotoran dari sisa makanan. 4. Mencuci dengan Sunlight dapat membuat peralatan dapur menjadi lebih higienis. 6. Sunlight memiliki kemasan yang ekonomis. Lalu ada pernyataan variabel Y. Yang pertama, Sunlight dapat membersihkan kotoran yang bergerak. Kedua, dengan menggunakan Sunlight tidak meninggal kotoran di spons cuci piring. Ketiga, Sunlight dapat dibilas dengan cepat. Keempat, peralatan dapur yang dicuci dengan menggunakan Sunlight menjadi wangi. Dan kelima, tidak hanya peralatan dapur saja, Sunlight juga dapat membersihkan buah dan sayuran. 6. Buah dan sayuran yang dicuci dengan Sunlight aman untuk konsumsi. Ketujuh, Sunlight mudah dapat dibeli di warung-warung terdekat. Dan terakhir, yang ke-8, yaitu harga Sunlight sangat terjangkau. Sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.